Halo anak-anak Indonesia hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, semangat, dan bahagia selalu. Coba perhatikan sejenak kehidupan kita hari ini. Teknologi semakin canggih, informasi ada di genggaman kita. Hiburan tersedia tanpa batas. Namun, mengapa banyak orang justru merasa gelisah, tidak puas, dan mudah stres? Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas kebenaran mulia tentang sebab duka, atau dalam bahasa Pali disebut duka samudaya Arya Saca. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memahami makna duka samudaya Arya Saca, kemudian mampu mengidentifikasi sebab duka dalam kehidupan modern, mampu mengaitkan ajaran Buddha dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran untuk hidup lebih bijaksana. Nah, apa motivasi belajar kita hari ini? Dengan memahami sebab duka, kita belajar melepaskan dan hidup lebih damai. Oke, sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran ini dengan penuh semangat dan fokus bersama saya, Ibu Guntari. Namo Buddhaya. Duka samudaya Arya Saca. Kebenaran ini disampaikan oleh Buddha setelah beliau mencapai pencerahan. Kebenaran mulia kedua menjelaskan bahwa penderitaan tidak muncul tanpa sebab. Setiap rasa gelisah, kecewa, dan tidak puas dalam hidup kita memiliki akar yang jelas. Sekarang, coba renungkan. Kapan terakhir kali kalian merasa tidak puas? Padahal keinginan kalian sudah terpenuhi. Ingat, kata duka berarti penderitaan atau ketidakpuasan. Sedangkan samudaya berarti sebab atau asal mula. Jadi, duka samudaya adalah sebab munculnya penderitaan. Yang penting kita pahami adalah sebab itu bukan berasal dari luar, bukan dari orang lain, bukan dari teknologi, melainkan berasal dari dalam batin kita sendiri. Tanha sebagai akar duka. Buddha menjelaskan bahwa sebab utama duka adalah tanha, yaitu kehausan atau nafsu keinginan. Tanha membuat manusia selalu ingin memiliki, terus ingin menikmati, sulit merasa cukup. Ketika keinginan tidak terpenuhi, muncul kecewa. Ketika keinginan terpenuhi, seringkali muncul kelekatan atau keinginan yang baru. Nah, dalam kitab suci disebutkan, sesungguhnya inilah kebenaran mulia tentang sebab duka, yaitu tanha, yang membawa pada kelahiran kembali. Menurut kalian, mengapa keinginan yang tidak terkendali bisa membuat kita menderita? Ayo, coba jawab. Ada 3 jenis tanha. Buddha menjelaskan bahwa tanha terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kama tanha, yaitu keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Di era digital, ini tampak dalam misalnya kecanduan game online, media sosial, dan hiburan yang tanpa batas. Notifikasi dan like memberi kesenangan sesaat, tapi jika berlebihan justru menimbulkan kegelisahan. Nah, apakah kamu pernah merasa sulit lepas dari ponselmu? Pasti pernah ya. Tanha yang kedua adalah bawa tanha, yaitu keinginan untuk diakui atau dianggap ada.
Di media sosial, orang berlomba menunjukkan citra diri. Ketika tidak mendapatkan respons, muncul kecewa dan minder. Dan yang ketiga adalah wibawa tanha, yaitu keinginan untuk melarikan diri dari kenyataan. Misalnya, menghindari masalah dengan bermain game atau scrolling tanpa henti. Masalah tidak selesai, malah bertambah banyak penderitaan yang muncul. Peran pikiran dan iptek. Pikiran yang tidak terlatih sangat mudah dikuasai oleh tanha. Teknologi mempercepat rangsangan indera. Tanpa kebijaksanaan, manusia mudah terjebak keinginan. Perlu kita pahami bahwa duka bukan hukuman dari Tuhan. Duka adalah akibat dari sebab dan kondisi yang tentu kita ciptakan sendiri. Iptek itu netral. Dengan batin tidak sadar, iptek memperkuat tanha. Nah, dengan kebijaksanaan, iptek bisa menjadi sarana belajar dan juga untuk berbagi kebaikan. Sekarang kita bahas kesadaran sebagai penangkal. Kesadaran atau sati membantu kita mengenali keinginan sejak awal. Dengan sadar, kita tidak langsung menuruti tanha yang muncul. Contoh sikap bijak. Mengatur waktu layar atau screen time. Menggunakan teknologi untuk belajar dharma. Tidak melekat pada pujian atau popularitas yang kita capai dalam media sosial. Nah, sekarang coba lakukan latihan singkat. Tarik napas perlahan. Sadari satu keinginan yang sering muncul saat memakai HP. Hembuskan napas, lepaskan keinginan itu sejenak. Kemudian, rasakan tubuh menjadi lebih tenang. Ini adalah latihan yang bisa dicoba untuk kita bisa lepas dari kemelekatan terhadap penggunaan gawai. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Sebab duka adalah tanha, bukan teknologi itu sendiri. Iptek hanya memperbesar apa yang sudah ada di dalam batin kita. Dengan memahami duka samudaya Arya Saca, kita belajar bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri. Nah, sekarang coba renungkan. Keinginan mana yang perlu kalian kendalikan mulai hari ini? Ayo, coba jawab. Nah, semoga kita semua mampu memahami sebab penderitaan, memiliki kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi, dan mengembangkan batin yang damai serta penuh welas asih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa gunakan LMS belajarbuddha.id untuk membaca materi dan mengerjakan soal-soal kuis. Selalu bersemangat untuk belajar dan berbuat baik di mana saja dan kapan saja. Sabe sata wantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.